Halo semuanya, selamat datang di Besok Masih Ada, bareng gua, Alno. Gimana kabar lo semua malam ini? Semoga lo lagi dalam keadaan baik. Atau kalau hari ini lagi berat, gak apa-apa. Gue paham banget kok, gak setiap hari kita bisa happy terus. Kadang ada hari-hari yang rasanya pengen cepet-cepet kelar aja. Ada juga hari yang bikin kita mikir, aduh kok semuanya berat ya. Tapi tenang aja, lo udah keren banget bisa bertahan sejauh ini. Jadi makasih ya. Makasih udah milih nemenin malam ini bareng podcast Besok Masih Ada. Gue tahu banyak banget pilihan di luar sana, tapi lo milih buat dengerin gue malam ini. Buat gue, itu bukan hal kecil, itu berharga banget. Karena sekarang di dunia yang makin sibuk, waktu itu jadi salah satu hal paling mahal. Jadi, makasih banyak. Gua harap lewat obrolan santai ini bisa bikin malam lo sedikit lebih hangat. Mungkin bisa nemenin lo yang lagi di kamar, lagi rebahan, atau lagi perjalanan pulang, atau bahkan lagi nahan nangis di pojokan. Semua valid kok. Gue di sini buat nemenin. Kadang kita cuma butuh satu suara aja. Satu suara yang bilang, lo gak sendirian. Malam ini, kayak biasa, kita bakal ngobrol santai, cerita-cerita, kadang ngalor ngidul. Tapi semoga ada 1-2 hal yang bisa nyampe ke hati lo. Buat lo yang baru pertama kali dengerin, welcome ke keluarga kecil Besok Masih Ada. Podcast ini lahir dari keresahan, dari cerita-cerita kecil, dari hal-hal yang sering dianggap sepele. Tapi buat kita, itu penting. Karena kadang, hal-hal kecil itulah yang ngebentuk kita jadi diri kita hari ini. Jadi jangan pernah ngerasa cerita lo gak penting. Jangan pernah ngerasa perasaan lo itu berlebihan. Karena di sini, semua cerita, semua rasa, semua orang dihargai. Kita semua pernah ngerasain kehilangan, pernah jatuh cinta, pernah kecewa, pernah ngerasa sendirian. Dan di malam ini, kita di sini sama-sama. Jadi buat lo yang lagi dengerin sambil nahan nangis, atau sambil senyum kecil, atau sambil bengong mikirin seseorang, it's okay. Semua itu valid. Ngomong-ngomong, malam ini temanya cukup personal. Karena gue pengen ngebahas tentang orang-orang yang pernah hadir, nemenin kita, dengerin kita. Tapi sekarang mereka udah jauh. Kadang orang baik itu baru kita sadari berharganya setelah mereka pergi. Ada rasa sesal, ada rasa kangen, ada rasa pengen bilang makasih, tapi udah telat. Tapi gak apa-apa. Lewat podcast ini, gue pengen ngajak lo semua buat ngasih ruang ke perasaan itu. Bukan buat nungkit luka, tapi buat menghargai apa yang pernah ada. Jadi, buat lo yang malam ini ngerasa sesak, atau malah ketawa kecil inget hal lucu di masa lalu, semua itu sah-sah aja. Yuk, tarik napas dulu bareng gua. Tarik. Buang. Sekarang, kita siap buat masuk ke cerita malam ini. Tapi sebelum itu, makasih. Sekali lagi, makasih. Udah bertahan. Karena besok masih ada. Gue mau bacain satu email yang masuk ke Besok Masih Ada. Jujur,
Pas pertama kali gue baca, gue diem cukup lama. Ada rasa hangat, ada rasa haru, dan mungkin lu juga bakal ngerasain hal yang sama. Isi emailnya kayak gini. Halo Alno, salam kenal. Gue mau kirim sedikit cerita buat seseorang yang pernah ngisi hari-hari gue. Terima kasih karena kamu udah pernah hadir di hidup aku. Karena kamu, aku pernah ngerasain rasanya punya tempat pulang, walaupun cuma sebentar. Aku tahu, cerita-cerita aku mungkin terdengar sepele. Kadang receh, kadang aneh, kadang juga gak penting. Tapi kamu selalu dengerin aku, tanpa pernah ngeluh. Setiap malam, setiap ada waktu, kamu selalu mau dengerin. Kamu selalu sabar, gak pernah potong cerita aku. Gak semua orang mau dengerin, tapi kamu mau. Dan aku sadar, gak semua orang bisa sebaik kamu. Aku mau bilang, aku bersyukur pernah ketemu kamu. Bersyukur banget. Gue sempet diam lama habis baca ini. Kadang ya, kita terlalu fokus ke orang yang pergi, sampai lupa bilang makasih ke orang yang pernah dateng. Gue jadi mikir, betapa berharganya sebenarnya punya seseorang yang mau jadi pendengar. Bukan sekadar ada, tapi beneran hadir. Gak semua orang bisa kayak gitu. Mau nemenin tanpa nuntut, mau dengerin tanpa ngehakimin. Dan buat lo yang lagi dengerin sekarang, mungkin ada orang di hidup lo yang kayak gitu. Orang yang diam-diam selalu dengerin lo. Orang yang gak pernah bosan dengerin semua keluh kesah lo. Kalau ada, sempetin buat bilang terima kasih. Karena kehadiran kayak gitu gak selalu bisa diulang. Gak semua orang mau bertahan untuk terus dengerin. Gue juga jadi keinget sama beberapa orang di masa lalu gue. Ada yang dateng, nemenin, tapi sayangnya gue baru sadar betapa berharganya mereka setelah mereka pergi. Ya namanya manusia ya, kadang baru ngerti setelah kehilangan. Dan kadang rasa bersalah itu tetap tinggal, walaupun waktu udah jalan jauh. Kalau lo ngerasa hari ini ada orang baik di sekitar lo, please, jangan tahan ucapan makasih itu. Sampaikan selagi sempat. Oke, sekarang kita masuk ke email kedua. Gue baca email ini tadi siang, dan rasanya beda dari email yang pertama. Kalau yang tadi lebih kerasa bersyukur atas kehadiran seseorang, yang ini, gue ngerasa ada banyak emosi yang lebih dalam. Dari seseorang yang pernah dicintai, tanpa diminta. Halo Alno, aku nulis email ini dengan perasaan yang campur aduk. Aku gak tahu apakah orangnya bakal dengerin ini atau enggak, tapi aku tetap mau nulis, mau nyampaikan sesuatu yang mungkin gak pernah sempat aku ucapin langsung. Terima kasih, karena kamu pernah mencintai aku dengan cara yang gak pernah aku minta. Kamu hadir tanpa aku harus nyari. Kamu ada tanpa aku harus maksa. Dan kamu selalu baik tanpa aku harus jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku pernah jadi seseorang yang sulit, seseorang yang gak gampang percaya, yang sering ngeraguin banyak hal, termasuk diriku sendiri. Tapi kamu selalu sabar. Kamu selalu ada. Kamu gak pernah marah kalau aku tiba-tiba diam. Kamu gak pernah pergi meskipun aku kadang terlalu cuek. Sekarang aku sadar, gak semua orang bisa kayak gitu. Gak semua orang punya hati yang cukup besar buat tetap bertahan, walaupun dia gak dapet apa-apa kembali. Jadi, malam ini aku mau bilang terima kasih. Terima kasih karena kamu pernah mencintaiku di saat aku bahkan belum bisa mencintai diriku sendiri.
diem dulu sebentar ya. Gue baca ulang kalimat terakhirnya, dan gue rasa ini sesuatu yang banyak orang bisa relate. Dicintai seseorang di saat kita sendiri bahkan belum cukup mencintai diri sendiri. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dua-duanya. Untuk orang yang mencintai, itu pasti berat banget karena dia harus tetap ada, tetap sabar, meskipun gak dapat banyak balasan. Dan untuk orang yang dicintai, kadang ada rasa bersalah karena dia ngerasa gak bisa kasih cinta yang sama besarnya. Tapi gini ya, buat lo yang pernah ada di posisi ini, yang pernah dicintai, walaupun lo ngerasa lo belum cukup baik, gue mau bilang, itu gak apa-apa. Itu gak salah. Karena kita semua punya perjalanan masing-masing, punya waktunya masing-masing buat ngerti apa itu cinta, dan gak semua orang siap nerima cinta di waktu yang sama. Jadi, buat siapapun yang pernah mencintai seseorang dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa nuntut lebih, lo itu luar biasa. Dan buat lo yang pernah dicintai, walaupun lo belum siap waktu itu, gak apa-apa, yang penting lo sadar, dan lo belajar. Gue harap email tadi bisa bikin kita semua lebih sadar bahwa ada orang-orang yang pernah tulus, dan mereka pantas dihargai. Setidaknya dengan ucapan terima kasih. Kadang ya, yang bikin kita paling kangen bukan cuma orangnya, tapi versi diri kita yang pernah ada saat bareng dia. Lo pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Gue sering. Maksudnya, bukan karena gue belum move on, bukan juga karena gue pengen balik ke masa itu. Tapi ada momen-momen kecil yang sampai sekarang kalau keinget rasanya bukan karena sedih doang, tapi karena gue tahu gue gak akan nemu momen kayak gitu lagi. Gue jadi kepikiran soal 2 email tadi. Yang satu nulis dengan penuh syukur, yang satunya lagi nulis dengan banyak rasa yang kayaknya udah terlalu lama dipendam. Dan gue yakin kita semua pernah jadi salah satunya, atau bahkan dua-duanya. Pernah gak sih lo udah gak bareng seseorang, tapi tiba-tiba lo keinget hal sepele tentang dia? Kayak cara dia manggil nama lo, atau gimana dia ngasih senyum waktu lo lagi down, atau hal-hal kecil kayak bau parfumnya, playlist lagu yang dia share, atau nada typingnya di chat yang lo hafal banget. Dan lo sadar, itu semua sekarang cuma jadi kenangan. Gue pernah baca satu kalimat di channel WhatsApp, random banget, dan sampai sekarang masih gue simpan, gue screenshot. Bukan semua cinta harus dimiliki, tapi semua cinta patut dihargai. Kadang cinta kita gak berujung jadi hubungan. Kadang yang kita perjuangin malah pergi duluan. Kadang yang udah kita jaga malah jadi asing, dan kita cuma bisa lihat dia bahagia dari jauh. Sakit? Iya, tapi ternyata itu bukan akhir dari segalanya. Justru di momen-momen kayak gitu, kita belajar. Belajar buat lebih ngerti diri sendiri, belajar buat nggak nge-push orang yang belum siap, dan belajar untuk mengucapkan satu hal penting yang sering banget kita lupakan. Terima kasih. Kadang gue suka mikir, kalau waktu bisa diulang, apa gue bakal bersikap lebih baik? Gue pengen bilang makasih lebih sering, pengen minta maaf tanpa ego, dan pengen lebih sabar, lebih peka, lebih menghargai waktu bareng dia. Tapi nyatanya, waktu gak bisa diulang. Dan yang bisa kita lakuin sekarang cuma satu, nginget baik-baiknya, dan ngerelain kalau memang bukan untuk dimiliki. Lo pernah nulis pesan panjang, tapi gak pernah lo kirim? Atau ngetik lagi kangen kamu, terus lo hapus, karena takut ngerusak jarak yang udah dijaga? Gue juga, dan rasanya bikin sesak.
Tapi kadang itu satu-satunya cara buat ngejaga harga diri, ngejaga kenangan tetap utuh, tanpa harus memaksa orang lain balik ke masa yang sama. Gue tahu malam ini isinya ngalor ngidul banget, tapi gue yakin pasti ada dari lo yang ngerasa ini gue banget. Dan kalau emang lo pernah ada di posisi itu, gue cuma mau bilang, lo gak sendirian. Rasa kehilangan itu valid, rasa bersalah juga valid, tapi rasa terima kasih itu adalah bentuk cinta paling dewasa yang bisa kita kasih, bahkan setelah semuanya selesai. Oke, kita udah ada di ujung episode. Tapi sebelum gue tutup, gue pengen lo ambil waktu sebentar, pejamkan mata, tarik napas. Pikirin satu orang yang pernah hadir, yang pernah lo sayang, dan lo belum sempat bilang terima kasih. Sekarang ucapin dalam hati. Gak usah kirim, gak usah tag dia di story. Cukup lo tahu, dan cukup semesta yang tahu. Malam ini kita udah ngobrol banyak tentang rasa terima kasih, tentang orang-orang yang pernah jadi rumah, dan tentang cinta yang gak harus dimiliki. Gue tahu gak semua hal bisa kita sampaikan langsung ke orangnya. Kadang cuma bisa kita simpan sendiri, dan itu gak apa-apa. Yang penting kita tahu rasanya tulus. Kita tahu kita pernah beneran peduli. Malam ini gue pengen lo pulang ke diri lo sendiri. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Duduk dulu, tarik napas, dan coba tanya ke hati kecil lo, gue udah cukup baik belum ke orang-orang yang sayang sama gue? Gue udah cukup baik belum ke diri gue sendiri? Karena kadang kita terlalu sibuk ngejar yang pergi, sampai lupa menghargai yang masih tinggal. Dan kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal yang kita butuhin cuma dimaafin. Besok masih ada hari baru, napas baru, kesempatan baru buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat lo yang selama ini juga berjuang diam-diam. Jangan lupa tidur yang cukup, minum air putih, dan jangan terlalu keras nyalahin diri sendiri. Lo udah cukup, lo udah hebat, dan lo layak bahagia. Pamit dulu dari episode malam ini. Makasih ya, udah nemenin gue sejauh ini, udah mau dengerin, dan udah mau bertumbuh bareng. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di podcast Besok Masih Ada. Selamat malam, dan semoga besok masih ada